Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Karamun para alim, sahabat-sahabat, rekan dan kerja, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, khususnya yang hadir di Majelis Taklim Gedung MBCNU Sokaraja dan juga yang selalu mengikuti acara ngopi pikiran lan ati lewat akun YouTube Ansor Banten Sokaraja yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih terus iqomah dan memasuki hari-hari akhir sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Kita tetap semangat, jangan sampai kendor. Kita menyambut mencari keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Semoga kita senantiasa mendapatkan kerahmatan, maghfirah, kitqu minan nar, dan pahala Lailatul Qadar yang senantiasa kita harapkan sama-sama. Pada malam ini episode yang ke-14, kopi kali ini nanti akan kita ngaji bersama fikih sehari-hari, pengkaji kitab Tadrib. Kali ini bersama Ustadz kita, Ustadz Herman Wicaksono. Maaf karena Gus Irham pada malam ini ada acara di luar sehingga cara ngopi pada malam ini bersama Ustadz Herman Wicaksono. Marilah acara kajian kita seperti biasa nanti dibuka. Saya mintanya jawab, monggo pada sahabat yang mau diskusi, ngobrol santai saja malam ini sama Ustadz Herman Wicaksono. Marilah kita awali saja, kita mulai dengan bahasa umum kitab Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan surah acara pada malam besar dan tambahkan kebaikan bagi Alhamdulillah Ustadz Herman sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah salah satu pengajar ya di perguruan tinggi. Dia juga sebagai wakil sekretaris di MUI Kabupaten Banyumas. Beliau juga urus TGP Ansor Sokaraja dan beliau adalah santri terbaik Pesantren Darussalam Depoli Purwokerto. Itu langsung saja kepada sahabat kita, Ustadz kita Herman Wicaksono MPDI dipersilakan. Baik. Baik, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'i. ثم إلى حاضر جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأولياء الشيخ الشاذلي وإلى حوضة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ونخص خصوصا خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب
Dr. Mustafa Tibul Bagha wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para hadirin sekalian, baik yang hadir di gedung MWCNU Kecamatan Sokaraja maupun yang menyimak lewat akun YouTube Ansor Banser Sokaraja yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk latihan istiqomah. Jadi pada malam hari ini kebetulan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Irhamni berhalangan untuk mengisi pengajian rutin sebagaimana biasa, sehingga dengan terpaksa saya diminta untuk sekedar mengisi kekosongan yang tentu tidak akan sebaik atau semaksimal sebagaimana biasanya, tapi semoga dengan tetap dilaksanakannya kegiatan rutin ini menjadikan kita bersama-sama untuk latihan istiqomah, terutama dalam thalabul ilmi atau menambah ilmu pengetahuan, terutama lagi adalah di bulan Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, diantaranya adalah thalabul ilmi. Apalagi yang kita kaji adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amaliyah yaumiyah, amaliyah keseharian, fikih yang kaitannya dengan fikih ibadah yang kita laksanakan sehari-hari. Jadi ini sangat penting sekali, apalagi bagi yang masih awam tentang bersuci, tentang sholat, maka kegiatan rutin ini saya kira sangat penting sekali untuk kita ikuti secara secara rutin di gedung MWC maupun via YouTube, itu lewat channel YouTube Ansor Banser Sokaraja. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya hingga kita semua. Hadirin hadirat, sahabat-sahabati sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya tentu tidak akan menambahi materi karena itu adalah kewenangan mutlak dari beliau Kiai Haji Irhamni yang menjadi pemateri utama dalam kegiatan ngopeni pikiran lan ati yang diselenggarakan oleh MWC NU Kecamatan Sokaraja, sehingga mungkin saya hanya akan sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan oleh beliau pada pertemuan sebelumnya. Kalau tidak salah kemarin beliau Kiai Haji Irhamni sudah membacakan atau membahas tentang sunnah-sunnahnya sholat. Itu nggih. Nah, maka untuk malam hari ini pun kita ulang kembali saja apa yang kemarin sudah dibacakan oleh beliau. Ya, pokoknya malam hari ini tujuannya adalah sekedar untuk mengistiqomahkan
kita belajar istiqomah meskipun tidak menambah materi, tapi mudah-mudahan dengan adanya istiqomah ini kita termasuk tergolong golongan orang yang menghidupkan malamnya bulan Ramadan. Menghidupkan malam bulan Ramadan tentu tidak hanya dengan kegiatan sholat saja, tapi termasuk diantaranya adalah dengan kegiatan tholabul ilmi. Maka dari itu saya tidak akan menambah apa yang kemarin sudah disampaikan. Itu adalah menjadi kewenangan mutlak beliau. Kalau saya menambahkan ya tentunya saru. Saya saru kalau harus menambahkan materi karena bukan kewenangannya. Kita buka kembali tentang hayatus sholah atau sunnah hayat. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa ada istilah sunnah hayat, ada istilah sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat itu jika ditinggalkan atau lupa tidak dilaksanakan, maka tidak disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Sementara jika sunnah itu sunnah ab'ad, maka nanti ada kesunahan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun tata cara sujud sahwi juga sudah dijelaskan kemarin oleh beliau Ki Haji Rahamni. Baik, kita mulai saja. Nanti waktunya juga tidak usah terlalu lama lagi. Yang penting kita tetap, ya lagi-lagi tujuan kita adalah untuk mengistiqomahkan kegiatan rutin ngopi. Ngopi ini pikiran lan ati. Di kitab At-Tadhib disebutkan wahai atuha khamsata asyara khoslatan raf'ul yadaini inda takbiratil ikhrami wa inda ruku'i war raf'i minhu. Di situ dilihat pada hadis nomor 1 rawal Bukhari, rawang riwayataken sinten Al-Bukhari yu Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma radhiya muga-muga ngridoni sinten Allah Gusti Allah anhuma saking Umar lan Ibnu Umar qala ngendika sinten Ibnu Umar ra'aitun nabiyya ra'aitu weruh sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iftataha buka sinten Kanjeng Nabi at-takbira ing takbir fi sholati ing dalem salat wa rafa'alan ngangkat sinten Kanjeng Nabi yadaihi ing asto kaliye Kanjeng Nabi hina yukabbiru ing dalem nalikane takbir sinten Kanjeng Nabi hatta yaj'alu sehingga jadi hatta yaj'ala sehingga ndadekaken sinten Kanjeng Nabi huma ing asto kaliye Kanjeng Nabi azwa mangkibaihi ing madani utawa jajar lawan pundak kaliye Kanjeng Nabi. Wa idza kabbaro lan nalikane takbir sinten Kanjeng Nabi lirruku'i krana ruku fa'ala nglakoni sinten Kanjeng Nabi mislahu ing sepadane takbiratul ihram. Wa idza qala lan nalikane maos sinten Kanjeng Nabi sami'allahu liman hamidah ing lafal sami'allahu liman hamidah sami'a midhanget sinten Allahu Gusti Allah liman dumateng wong hamidah ingkang muji sinten man hu ing Allah fa'ala nglakoni sinten Kanjeng Nabi mislahu ing sepadane takbir ing dalem nalikane ruku wa qala lan maos sinten Kanjeng Nabi Rabbana walakal hamdu. Iki ing lafal Rabbana walakal hamdu. Wala yaf'alu dzalika hina yasjudu wala yaf'alu lan orang lakoni sinten Kanjeng Nabi dzalika ing mengkono-mengkono angkat tangan hina yasjudu ing dalem nalikane arep sujud sinten Kanjeng Nabi. Wala hina yarfa'u lan ing dalem nalikane wala hina yarfa'u lan orang angkat tangan ing dalem nalikane ngadeg utawa ngangkat sinten Kanjeng Nabi roksahu ing mustakane Kanjeng Nabi minas sujudi saking sujud. Jadi ini menjelaskan tentang
kesunahan mengangkat kedua tangan. Bahwa dalam sholat itu mengangkat kedua tangan disunahkan pada 4 tempat atau 4 waktu. Yang pertama yaitu ketika mengawali sholat, yaitu pada saat takbiratul ihram. Jadi pada saat takbiratul ihram itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Di sini dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundak. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau sepemahaman saya berdasarkan keterangan ini, maka dicontohkan adalah seperti ini, mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan pundaknya Kanjeng Nabi. Itu yang pertama, yaitu ketika takbiratul ihram. Yang kedua yaitu ketika hendak ruku. Jadi setiap hendak melaksanakan ruku maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Sama, tingginya juga sejajar dengan pundak sebagaimana pada saat takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu ketika membaca sami Allahu liman hamidah atau ketika berdiri dari ruku atau yang kita kenal dengan i'tidal. Jadi ketika i'tidal berdiri dari ruku langsung disunahkan untuk mengangkat kedua tangan bersamaan dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Lalu yang berikutnya maksudnya di sini lalu diteruskan dengan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Itu seperti itu. Lalu wala yaf'alu dzalika hina yasjudu, tetapi tidak disunahkan mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Jadi ketika setelah i'tidal lalu hendak melaksanakan sujud, maka di situ tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah ini masih sering, saya pribadi sering menjumpai beberapa orang yang ketika sholat hendak ruku masih mengangkat kedua tangan. Ini ternyata sebetulnya hal yang demikian itu tidak disunahkan. Ataupun ketika berdiri dari sujud itu juga tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ada satu lagi mengangkat kedua tangan yaitu ketika berdiri dari tahiyat awal. Ini khusus untuk sholat yang di dalamnya ada tahiyat awalnya atau tasyahud awal. Maka ketika setelah selesai duduk dari tasyahud awal lalu berdiri, nah setelah berdiri itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Tapi kalau tidak ada tasyahudnya, dari sujud langsung berdiri, maka di situ tidak ada kesunahan mengangkat kedua tangan. Jadi ada 4 tempat. Kesimpulannya adalah ada 4 tempat disunahkan mengangkat kedua tangan, yaitu pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua adalah ketika akan melaksanakan ruku, yang ketiga adalah ketika i'tidal, dan yang keempat adalah ketika berdiri dari tasyahud awal. Itu dari poin pertama, yaitu terkait dengan mengangkat kedua tangan. Wa wad'ul yamini lan nyelehaken tangan ingkang tengen ala shimali ing atase tangan ingkang kiwa. Ya, jadi setelah takbir atau mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, lalu disunahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini juga kemarin sudah dibahas oleh beliau. Ada beberapa model, ada yang mengangkat itu lalu diletakkan di dada. Begini juga ada, sering kita jumpai begitu. Ada yang di bawah dada. Ada yang di bawah dada, ada yang sampai di bawah pusar, itu juga ada. Bahkan ada yang tidak meletakkan tangan kedua tangannya atau meluruskan kedua tangannya, itu juga ada. Kemarin sudah dibahas demikian. Nah itu li khobari muslimin krono khobare Imam Muslim an Wa'il ibni Hijrin saking Wa'il ibnu Hijr radhiyallahu anhu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu temen setuhune Wa'il iku ra'a pirsa sinten Wa'il an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafa'a ngangkat sinten Kanjeng Nabi yadaihi ing astokar kaliya Kanjeng Nabi
hina dakhala ing dalem nalikane lebet sinten Kanjeng Nabi fi sholati ing dalem salat. Maksudnya takbiratul ihram. Nggih. Tsumma wada'a nuli nyelehaken sinten Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi al yumna ingkang tengen alal yusra ing atase asta ingkang kiwa. Ini dalilnya yaitu dari hadisnya Imam Muslim. Ini memang kitab At-Tadhib itu di sini dikhususkan untuk menjelaskan dalil-dalil amaliyah atau sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu disebutkan dalilnya di sini. Kalau di kitab aslinya itu kitab Takrib itu hanya menjelaskan matannya saja, tidak dijelaskan dalil atau hadisnya atau ayat Al-Qur'annya. Tapi dalam At-Tadhib ini memang oleh mu'alifnya dikhususkan untuk menjelaskan keterangan dengan merujuk pada ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Yang berikutnya wat tawajuhu. Dan tawajuh atau kita kenal dengan membaca doa iftitah. Rawa Muslimun, rawa ngriwayataken sinten Muslimun Imam Muslim an Aliyin saking sahabat Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala annahu temen sedune Rasulullah iku kana ana sinten Rasulullah ana iku idza qama nalikane jumeneng sinten Rasulullah ila sholati maring salat qala maca sinten Kanjeng Nabi wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini jadi bagi kita yang sudah terbiasa mengamalkan doa iftitah dengan bacaan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila ini wajjahtu wajhiya. Nah ini dalilnya ada di sini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wajjahtu wajhiya dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Wajjahtu ngadepaken sapa ingsun wajhiya ing wajah ingsun lilladzi maring zat fatara ingkang nyiptakaken sapa zat as-samawati ing pira-pira langit wal ardu lan bumi. Hanifan ale lurus wa ma analan ora ono sapa ingsun ora ono iku minal musyrikina saking golongane wong-wong musyrik. Inna sholati temen sedune salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kaduwe Allah sifat Allah rabbil alamina kang mangerani sekabehane alam. La syarika kang ora ono sekuton iku maujud lahu kaduwe Allah wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono salat lan ibadah dan seterusnya umirtu dan perintah sapa ingsun wa ana lan utawi ingsun iku minal muslimina saking golongane wong-wong Islam kabeh. Jadi di sini mengandung makna yang sangat luar biasa terutama pada bagian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini merupakan ikrar kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin mengakui dengan sepenuh hati bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu adalah lillahi rabbil alamin. Semata-mata adalah karena Allah. Karena Allah kita sholat, karena Allah kita beribadah, hidup dan mati kita pun itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya dan dengan hal itu kita diperintahkan dan kita atau saya termasuk golongan orang Islam. Kurang lebih maknanya seperti itu. Wal isti'adzatu lan sunnah yang berikutnya yaitu adalah isti'adzah atau membaca ta'awudz. Kita lihat pada hadisnya atau dalilnya liqaulihi ta'ala krana pangandikan Allah taala
fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl ayat 98. Nanti bisa dicek sendiri di Al-Qur'an. Fa idza qara'ta moko nalikane maca sapa sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, nalikane arep maca sapa sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, fasta'idz mongko nyuwuna pitulung, nyuwuna napa nyuwun pangreksa, minta perlindungan sapa sira billahi kelawan Allah minasyaitoni saking pangridune setan, sifat setan ar-rajimi ingkang den rajam. Jadi berdasarkan surat An-Nahl ayat 98 ini, ketika kita akan membaca Al-Quran, itu supaya membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah sighat ta'awudz yang sudah sangat masyhur, yang sudah biasa kita baca ketika akan membaca Al-Quran. Lalu kesunahan yang berikutnya, wal jahru fi maudhi'ihi. Wal jahru lan nyeroaken swara fi maudhi'ihi ing dalam panggonane jahir. Wal israru lan ngalonaken swara, artinya tidak dibunyikan, fi maudhi'ihi ing dalam panggonane israr atau panggonane sir. Ini berdasarkan keterangan yujharu den jaharaken fi subahi ing dalam salat subuh. Wa awalail maghribi wal isya lan rong rakaat awale maghrib lan isya. Wa fil jum'ati lan ing dalam salat Jum'ah wal idaini lan salat riyaya loro. Wa khusufil qamari lan salat gerhana rembulan wal istisqa'i lan salat nyuwun udan wa tarawihi lan salat tarawih wa witri Ramadhana lan witire bulan Ramadan, warok ngatayit tawafi lan rong rakaat tawaf lailan ing dalam waktu wengi, waktu subahi lan waktu subuh. Wa sayati fi mawadhi'iha wa satati lan bakal teko fi mawadhi'iha ing dalam pira-pira panggonane jahar. Wa yatawassatu fin naflil mutlaqi fil laili baina sirri wal jahri. Wa yatawassatu lan den gawe tengah-tengah fin nafli ing dalam salat sunah al mutlaqi kang mutlak fil laili ing dalam waktu wengi baina sirri ing antarane sir wal jahri lan jahir. Qala dawuh sinten Allah taala wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha wa taghi baina dzalika sabila. Al-Isra ayat 110. Wal muradu sholatul lail. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa disunahkan untuk menjaharkan sholat atau ya disunahkan ini karena masuknya kategori sunnah, yaitu pertama adalah pada saat sholat subuh, terutama yang menjadi imam, supaya membaca bacaan ketika sholat subuh pada saat membaca Al-Fatihah dan membaca suratan itu untuk dijaharkan. Wa awwalayil maghribi wal isya dan 2 rakaat awal maghrib dan isya. Ini sudah biasa, sudah paham semua tentunya. Bagi yang menjadi imam terutama ketika menjadi imam maghrib dan isya, maka 2 rakaat awal itu supaya dijaharkan. Wa fil jum'ati dan pada saat sholat Jumat, wal idaini dan sholat 2 hari raya. Itu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa khusufil qamari dan sholat gerhana rembulan yang dilaksanakan pada waktu malam hari. Wal istisqa'i dan sholat minta hujan. Wa tarawihi dan tarawih yang sedang kita laksanakan setiap malam di bulan Ramadan ini. Wa witri Ramadhana dan witirnya bulan Ramadan. Berarti kalau tidak Ramadan maka tidak disunahkan. Apalagi kalau sholatnya sendirian atau menjadi makmum. Nah di witir Ramadan itu disunahkan untuk dibaca jahir. Warok ngatanya tawafi dan 2 rakaat tawaf
Ini yang saya belum pernah melaksanakan, ya, karena belum belum ke Baitullah, belum ke tanah suci. Mudah-mudahan kita semua segera diberi kesempatan untuk bisa ke tanah suci, ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lailan, ya, pada waktu malam, waktu subuhi dan pada waktu subuh. Nah, ini beberapa waktu yang dimana disunahkan untuk membaca jahar. Berarti selebihnya yang tidak disebutkan di situ nanti tentu akan dibaca secara sir. Lalu berikutnya di sini ada banyak sekali dalil-dalilnya yang masih menerangkan tentang kesunahan untuk membaca jahar dan juga membaca sir di beberapa tempatnya masing-masing. Berikutnya, kesunahan yang selanjutnya yaitu wat ta'minu lan moco amin. Rawa Abu Dawud, rawa ngriwayataken sinten Abu Dawud, Imam Abu Dawud an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallina qala amina hatta yasma'u man yalihi minas shafil awal. Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala nalikane maos sinten Rasulullah ghairil maghdubi alaihim waladdallin ing lafal ghairil maghdubi alaihim waladdallina nggih menika akhiripun surat Al-Fatihah qala nuli ngucap utawa maos sinten Kanjeng Nabi amina ing amin hatta yasma'u sehingga krungu sapa man wong yalihi kang ana ing sandinge Kanjeng Nabi. Bayane minas sofi nyatane saking sof al awali ingkang awal. Jadi di sini menunjukkan kesunahan membaca amin baik ketika berjamaah maupun ketika munfarid. Karena di sini tidak ada keterangan apakah menjadi makmum atau menjadi ketika sholat munfarid. Atau di sini disebutkan lagi yusannu hadza lil makmumi aidon. Oh, ternyata di sini ada keterangan yusannu dan sunahaken apa hadza ikilah maca amin lil makmumi kadue makmum aidon halemane. Ya. Jadi termasuk bagi makmum itu disunahkan untuk membaca amin. Wa yakunu ta'minuhu akibat ta'minil imam wa yakunu lan ono apa ta'minuhu ta'mine maca amine makmum iku akibat takminil imami takwise maca amine imam. Rawang riwayataken sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim an Abi Hurairah sang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amina. Nalikane imam niku sampun maos ghairil maghdubi alaihim waladdallina faqulu mongko maca sapa sira kabeh amina ing amin fa innahu man wafaqa qauluhu qalal malaikah fa innahu mau ketemu sedulur fa innahu mau ketemu sedulur kelakuan man utawi sapane wong wafaqa ingkang nocoki sapa man wafaqa ingkang nocoki apa qauluhu pangandikane utawa pangucape man qaulal malaikati ing pangucape malaikat ghufira mongko den ngapura lahu kadue man apa madosa takut dama kang wis dhisik min dzambihi saking dosane wong. Ya, jadi ketika imam sudah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin lalu membaca amin, maka di situ para malaikat itu juga membaca amin. Sehingga para makmum disunahkan untuk membaca amin. Karena apabila amin itu bebarengan dengan aminnya para malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan dimaafkan di ngapura dosa-dosane ingkang sampun taqaddam yang sudah berlalu. Wa fi riwayatin inda Abi Dawud idza ammanal imamu fa aminu. Ini sama keterangannya.
Wa qira'atus surati ba'dal Fatihati. Sunnah yang berikutnya yaitu membaca suratan setelah membaca Al-Fatihah. Itu ngatainil awwalayaini. Pada 2 rakaat pertama. Jadi disunahkan membaca suratan itu hanya pada 2 rakaat pertama untuk sholat yang ya untuk semuanya. Kalau yang sholatnya hanya 2 rakaat ya otomatis 2 rakaat itu semuanya disunahkan untuk membaca suratan. Ma krono hadis rawa ingkang riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimunan Imam Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna nabiyya temen sedaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi bi umil kitabi kelawan umul kitab inggih menika Al-Qur'an. Wa suratin lan suratan ma'aha bareng sartane Al-Fatihah nggih. Jadi artinya setelah membaca Al-Fatihah lalu diiringi dengan membaca suratan. Firrok ngatainil awwalayaini in dalam rakaat awal min sholatil zuhri wa sholatil asri. Wa fi riwayatin wa hakaza yaf'alu fis subhi ma'a ma sabaqu min ahaditsil jahri bil qiraah. Ya, intinya bahwa di situ poin pentingnya disunahkan untuk membaca suratan pada 2 rakaat awal untuk sholat yang rakaatnya lebih dari 2. Adapun yang sholat rakaatnya hanya 2, ya maka otomatis 2 rakaat itu semuanya disunahkan untuk membaca suratan. Wat takbiratu, dan yang berikutnya yaitu disunahkan untuk membaca beberapa takbir. Indar raf'i ing dalam nalikane tangi wal khafdi lan nalikane temurun. Di sini ada keterangan rawa Al-Bukhariyu wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu teman sedune Kanjeng Nabi. Bukan Kanjeng Nabi, di sini Abu Hurairah. Annahu teman sedune Abu Hurairah iku kana ana sapa Abu Hurairah ana iku yusolli salat sapa Abu Hurairah bihim bareng sartane kaum. Fayukabbiru maka nuli takbir sinten Abu Hurairah kullama khafadha nalikane temurun. Temurun itu berarti ruku atau sujud itu berarti temurun. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Abu Hurairah, maksudnya adalah mengangkat tangan. Fa idzan sarafa maka nalikane budalan qala sapa Abu Hurairah qala ngucap sapa Abu Hurairah inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman sedaya ingsun iku la asbahu. Yaktine lebih nyerupani sapa ingsun nyerupaaken sapa ingsun kum ing sira kabeh salatan ing salat bi Rasulillah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun di sini diceritakan adalah yang melaksanakan Abu Hurairah, tapi di akhirnya beliau menjelaskan bahwa Abu Hurairah itu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi meskipun di sini tidak dijelaskan langsung dawuh dari Rasulullah atau bukan hadis yang sifatnya Abu Hurairah melihat Rasul secara langsung, tidak disebutkan di sini, tapi ada penegasan bahwa di sini Abu Hurairah itu melaksanakan serupa apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi takbir selain takbiratul ihram itu juga disunahkan untuk membaca takbir yang dikenal dengan istilah takbir intiqal. Takbir selain takbiratul ihram itu semuanya disebut dengan takbir intiqal. Takbir ketika akan ruku, takbir ketika akan sujud, takbir ketika akan duduk di antara 2 sujud dan seterusnya. Pokoknya selain takbiratul ihram itu disebut dengan takbir intiqal. Intiqal itu artinya adalah berpindah, artinya perpindahan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain. Awalnya berdiri, lalu ke ruku, itu di situ disunahkan untuk membaca takbir yang disebut dengan takbir intiqal.
Berikutnya wa qaulu sami'allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd. Membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Di sini juga unzur hasyah 1 tadi itu, ya, yang ketika membahas tentang mengangkat kedua tangan. Wat tasbihu fir ruku'i was sujud. Kesunahan berikutnya yaitu membaca tasbih ketika ruku' dan sujud. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rawa Muslimun di situ di nomor 3 wa ghairuhu lan liana Imam Muslim an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Shallaitu salat sapa ingsun, ini berarti yang berbicara Hudzaifah, ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata lailatin ing dalam suwiji wengi, wa fihi lan iku ing dalam hadis summa raka'a nuli ruku sinten Kanjeng Nabi wa ja'ala maqadata sinten Kanjeng Nabi iku yaqulu ngucap sapa Kanjeng Nabi subhana rabbiyal azimi ing lafal subhana rabbiyal azimi summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Nah ini dalilnya ketika ruku membaca subhana rabbiyal azimi dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbahati fa innahu yushiru biha mutasyahidan wal iftirashu fi jami'il jalasati wat tawarruqi fil jalsatil akhirati. Ya. Kesunahan berikutnya yaitu meletakkan kedua tangan di atas kedua paha serta yabsutul yusra itu membeberakan atau membuka bagian kiri, wayak bidul yumna dan gegem tangan kanan. Ini sudah dijelaskan pertemuan kemarin. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Di situ sudah jelas sekali terangannya bahwa yang kanan itu gegem kecuali telunjuk. Telunjuk ini tetap tidak ditekuk. Di sini sebagaimana hadis dari Imam Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sifati julusihi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar ketika menjelaskan sifat duduknya Rasulullah, kana idza jalasa fi sholati wada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isbihil lati talal ibham. Wawadha'a kafahul yusra ala fakhidil yusra. Ya, yang kanan di atas paha kanan, yang kiri di atas paha kiri, kecuali yang kanan itu yang untuk telunjuk tidak ditekuk. Nah, berikutnya yang terakhir wal iftirashu fi jamil jalasat wat tawarruqu fil jalsatil akhirah. Kesunahan yang berikutnya adalah duduk tawarruk, iftirash. Iftirash itu berarti duduk yang ada lemeknya. Lemeknya adalah kaki kita yang bagian kiri, dimasukkan ke bagian kanan, dan yang tawaruk itu adalah ketika pada saat tahiyat akhir. Ini juga ada hadisnya, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ana kuntu ahfadzakum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal akhirati wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila duduk pada 2 rakaat, maka duduk di atas kedua kakinya yang kiri, ya, itu berarti duduk iftirash. Apabila duduk pada rakaat yang akhir, maka duduk pada tawaruk. Di sini qa'ada ala maq'adatihi, artinya duduk tanpa dilemeki dengan kaki. Wa taslimatu atsaniyatu, dan yang terakhir adalah kesunahannya yaitu membaca salam yang kedua. Jadi kalau salam yang pertama itu rukun atau wajib, maka salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah terkait dengan rukun sunnah-sunnahnya sholat, terutama sunnah hayat
yang sebetulnya keterangan ini sudah dijelaskan oleh beliau Kiai Haji Ilham ini pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya tidak berani menambahkan materi nggih, karena ini sifatnya adalah badal gholat. Badal tapi sing badale kuwi badal apa, gholat niku kan, eee, dadakan gitu nggih. Artinya ya pokoknya yang penting tadi disebutkan oleh MC, ya kita latihan untuk istiqomah saja. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang bertanya, karena kalau bertanya nanti saya bingung jawabnya. Ilmunya belum sampai pada taraf untuk, menjawab pertanyaan-pertanyaan, apalagi pertanyaannya nanti yang bersifat, yang khilafiyah atau yang angel-angel. Tanggal 17 ke atas. Oke, para hadirin yang kami hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan nggak ada kan nggih, Mas Kamal? Iya, dongane anu ya, apa, chat live-nya dimatikan saja itu, nggak usah pakai kolom pertanyaan begitu. Nggih, kalau ada yang bertanya, eee, monggo, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya, mungkin dicatat saja, nanti suatu saat bisa ditanyakan ke Gus Ilham nggih, monggo. Wah, Edi, Pak Edi takon jan, Pak Edi aja takon Pak Edi lah. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat kita Edi Setiono dari Sokara Jalor. Assalamualaikum, mau tanya kalau di Safinatun Najah rukun sholat sebagaimana asyaro. Oh, sholat sab'ata asyaro. Kalau di Atadib samaniyata asyaro. Jadi yang benar itu mana? Oh, nggih. Jadi Yang kedua. oh ada 3, Yang ya. kedua ini dari Arif di Wiradadi. Pengucapan amin saat sholat dahar. Apakah juga berlaku untuk imam? Apakah harus bersama pengucapannya antara imam dan makmum? Kedua, amin. Kemudian pertanyaan lagi dari Bapak Edi ini, kalau sholat jenazah tidak dengan wudhu, ini sholatnya sah apa tidak? Orang eh, ini anu ya, vulgar. Oke. Udah? Masih ada lagi? Pakai temen lah. Hah? Ini masih, Pak, mana tadi? Ini dari sahabat Arif, saat Oh sholat iya. berjamaah, apakah makmum disunatkan untuk takbir intikal Ya. berbarengan dengan ucapan takbir imam atau sesudahnya? Oke. Ya, ini sahabat Tarkim, pertanyaan yang kedua dari sahabat Tarkim adalah, misalkan lagi ketika mau sholat jamaah, kemudian ada adzan, itu kan menunggu berdiri sampai adzan selesai. Itu dasarnya ada apa tidak dan faedahnya itu apa? Oke. Berdiri menunggu azan begitu, Ya. nggih. Berdiri menunggu azan. Ya. Pertanyaan pertama, saya mencoba menjawab karena sih anu ora pati pinter-pinter banget. Tapi ya bismillah lah. Katanya kalau ijtihad
salah itu kan dapat 1 pahala, tapi kalau benar dapat 2 pahala. Moga-moga, apa yang saya ketahui, saya jawab berdasarkan apa yang saya ketahui saja. Kalau nanti jawaban dari saya kurang memuaskan ini para penanya yang di YouTube, mohon dimaklumi. Karena lagi-lagi, tentu atas keterbatasan saya jika jawaban nanti ada yang kurang pas, maka mohon untuk dimaafkan. Yang pertama terkait perbedaan jumlah rukun sholat. Kalau di Safinah itu ada 17, sementara di takrib atau dalam hal ini adalah di tadhib itu ada 18. Sebetulnya tidak ada perbedaan terkait dengan rukun sholat. Baik yang di Safinah maupun di tadhib ataupun di kitab-kitab lain, sebetulnya rukun sholat itu saja. Tapi memang ada tambahan satu yang kayaknya tidak ada di Safinah, yaitu niyatul khuruj minas sholah. Kalau di Safinah itu setelah salam atas limal tul ula, setelah salam yang pertama itu langsung pada rukun tartib. Itu yang saya ingat seperti itu. Nanti dicek lagi Safinahnya, saya nggak bawa Safinah ini. Tapi di tadhib atau di Fathul Qorib atau di takrib itu syarahnya ada Fathul Qorib. Nanti Fathul Qorib disyarahi lagi dengan Al-Bajuri. Jadi saling menyarahi dan seterusnya itu. Nah, sementara kalau tadhib itu lebih fokus kepada penyampaian dalil atau sumber terkait dengan amaliyah itu. Nah ini, kalau yang membedakan, yang saya temukan itu adalah perbedaan pada waniyatul khuruji minas sholah. Di Safinah ingat saya tidak ada, tapi di Fathul Qorib itu ada niat keluar dari sholat. Nah ini kalau di sini melihat pada hadisnya adalah wal asoh annaha laisat biruknin walakinnaha tusannu riayatan lil qauli bi annaha ruknun. Di sini keterangannya demikian. Kalau poin waniyatul khuruj minas shalah di takrib itu masuk pada rukun. Tapi ada keterangan di bawah ini di al-asoh annaha laisat biruknin, yang asoh atau yang lebih soheh itu bukan termasuk rukun. Walakinnaha tusannu, tetapi hal itu disunahkan. Itulah kenapa di Safinah itu tidak disebutkan. Maka kalau melihat pada keterangan yang ada, maka saya condong ini adalah sebagai sebuah kesunahan. Karena meskipun di Fathul Qorib itu dimasukkan pada rukun, tapi di sini juga diterangkan sebagai sebuah yang asoh itu adalah sebagai sebuah kesunahan. Artinya begini, ketika orang itu sudah salam, maka tanpa dia niat untuk khuruj dari sholat, otomatis pasti dia sudah keluar dari sholat. Otomatis dia sudah keluar dari sholat. Jadi begitu Pak Qayyim Edi, jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, nanti takon langsung lah ya. Kalau ngopi makan umay tanggane dewek, jatakan takonin nang YouTube. Pak Edi. Matur nuwun pertanyaannya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah dari siapa Mas Kamal? Ya, terkait dengan menjaharkan makmum. Ya. Oh, takbir intiqal. Ya. Enggak, tadi kayaknya 2 ada yang menjaharkan apa maksudnya? Amin ya? Ya.
Baik, sahabat Arif dari Wirajadi, ada 2 pertanyaan. Pertama terkait takbir intiqol. Takbir intiqol itu baik makmum maupun imam maupun sholat munfarid itu tetap disunahkan. Takbir intiqol itu kan takbir yang dibaca selain takbiratul ihram. Jadi ketika sholat itu kan kita banyak membaca takbir. Ketika akan ruku kita takbir. Ketika berdiri dari sujud, kalau berdiri dari ruku kan bukan takbir. Tapi kalau berdiri dari sujud, baik ketika akan duduk di antara 2 sujud ataupun ketika akan berdiri langsung, baik dan juga berdiri dari tasyahud awal, maka itu disunahkan. Sebagaimana keterangan di sini juga demikian. Takbir itu wa takbirat itu kan di situ keterangannya adalah bahwa takbir itu wa takbiratu indar raf'i wal khafdi. Takbir ketika tangi, tangi itu berarti misalkan dari sujud lalu dia berdiri atau dari sujud dia duduk, ya, atau wal khafdi lan temurun. Temurun itu berarti semacam ruku atau semacam sujud itu disunahkan untuk takbir. Nah, itu di sini tidak dijelaskan apakah itu khusus untuk imam atau makmum saja, ataukah khusus untuk pada saat jamaah saja, sehingga hal yang demikian ini menjadi sebuah kesunahan secara umum. Imam ya disunahkan membaca takbir intiqol, makmum juga demikian, dan sholat munfarid juga disunahkan membaca takbir intiqol. Lalu yang berikutnya terkait dengan jahrnya imam. Untuk sholat yang jahr, ya otomatis baik imam maupun makmum, aminnya juga dijaharkan. Tapi ketika sholatnya itu sholat yang bacaannya sir, maka aminnya juga dibaca sir. Itu yang saya pahami demikian. Jadi imam pun tetap membaca amin secara jahr. Atau paling tidak bisa didengar oleh telinga sendiri dan kalau di sini kan disebutkan tadi adalah yang bisa mendengar adalah soft yang paling depan atau yang di belakangnya imam langsung. Itu begitu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima dan kalau kurang jelas ya besok bisa tanyakan lagi kepada Kiai Haji Irhami. Lalu berikutnya pertanyaan dari Pak Edi lagi terkait sholat jenazah tidak wudhu. Begini, ini sebetulnya kalau disampaikan untuk orang awam ini nanti berbahaya. Saya pernah memang membaca satu kitab, terus terang saya lupa kitabnya apa, tapi di sana disebutkan bahwa ada kaul atau lebih tepatnya adalah kil. Kil itu berarti kaul tapi sedikit. Kaul atau pendapat ulama tapi tidak banyak. Jadi ada sebagian kecil ulama itu berpendapat bahwa sebetulnya boleh sholat jenazah tidak wudhu. Dalam arti orang itu dalam keadaan berhadas, tapi langsung mengikuti sholat jenazah. Tapi itu kil, artinya bukan rojih. Artinya pendapat sebagian kecil ulama ada yang berpendapat demikian. Nah ini kalau disampaikan ke orang awam, nanti khawatirnya sholat jenazahnya enggak berwudu. Tapi kalau ya saya pernah baca seperti itu, mudah-mudahan yang saya baca enggak keliru, itu ada keterangan seperti itu. Tapi ini jangan dijadikan sebagai pegangan. Ini hanya barangkali lebih tepatnya ketika darurat, ketika orang itu betul-betul ingin mengikuti sholat jenazah, sementara jika harus wudhu dahulu itu nanti tidak bisa mengikuti berjamaah bareng, atau memang sulit mencari air untuk berwudhu atau bersuci, maka hal yang demikian barangkali baru boleh dilakukan. Tapi tentunya kalau kita memungkinkan untuk wudhu, lebih baiknya adalah dengan berwudhu. Tapi ada memang. Kalau ditanya apakah ada, ya memang ada. Meskipun itu sifatnya adalah pendapat yang sangat sedikit.
Berapanya sangat sedikit. Tapi kitabnya saya lupa. Itu saya pernah baca itu. Lalu berikutnya sudah nggih, tinggal satu nggih, sahabat tarkim terkait dengan berdiri menunggu azan. Nah ini kalau yang ini memang saya sendiri terus terang belum secara langsung belum pernah membaca keterangannya. Alasannya apa atau dalilnya bagaimana, terus terang saya sendiri belum pernah menemukan dan belum pernah mencari. Jadi ya saya belum bisa menjawab secara dalil yang jelas atau secara keterangan sumbernya yang jelas apa saya belum pernah menemukan. Tapi barangkali barangkali ini adalah untuk menghormati orang yang sedang azan. Menghormati azan atau menghormati muadzin, yang muadzin itu juga dalam posisi berdiri maka kita berdiri. Ditambah lagi ketika ada azan itu kan kita disunahkan untuk mendengarkan. Bahkan kalau keterangan yang kemarin juga sudah dibahas kalau tidak salah itu untuk menirukan bacaan azan dari si muadzin. Ketika Allahu Akbar ya kita membaca Allahu Akbar dan seterusnya. Maka berdirinya orang menunggu azan itu adalah supaya bisa menjawab azannya si muadzin. Barangkali itu. Kalau keterangan secara jelas kenapa harus berdiri, saya belum menemukan dan belum pernah mencari yang seperti itu. Tapi itu lagi-lagi ya, sekali lagi itu hanya sebatas pendapat saya pribadi ini, sahabat tarkim. Ini kalau keliru ya mohon dimaafkan. Demikian. Cukup nggih? Cukuplah. Tidak ada lagi. Tanyanya nanti saja di luar forum lah. Ini sudah cukup ya, ini waktunya sudah lewat ini. Sahabat Zen, sudah lah ya. Sudah lah ini dari ngopi kok. Kajian Dewas kan dari ngopi. Tutup aja nggih. Iya, tutup aja. Iya. Ya, sudah lah nggih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin, hadirat, mustami'an, mustami'at dimanapun berada, baik di gedung MWC maupun di manapun berada lewat YouTube channel Ansor Banser Sokaraja. Sekali lagi saya pribadi awal akhir tentu banyak sekali kekurangan, banyak sekali kekhilafan, baik dari segi cara membacanya maupun dari segi keterangannya. Terutama ketika menjawab pertanyaan tentu banyak yang belum sesuai apa yang diharapkan oleh para penanya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi ini menyangkut hukum, nih. Kalau saya salah menyampaikan itu kan urusannya sampai ke wilayah milik kiamah. Jadi mohon panjenengan untuk bisa memaklumi kekurangan ini, dan saya maju ke depan ini bukan karena saya merasa pinter, tapi saya dikabari oleh sahabat Zaid Ahmad selaku komandan Banser, saya kudu manut ini, yang orang semprit, samina wa atokna, yang katanya juga atas amanah dari Gus Ilham. Ini saya nggak tahu apa betul-betul dari beliau atau hanya sekedar bawa-bawa nama beliau dan aku manut, nggak ngerti saya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk saya pribadi bahwa memang belajar itu tidak ada batasnya. Saya malah menyangkanya ini hukuman buat saya karena saya nggak pernah ngaji, ngajinya dong-dongan, akhirnya dihukum kon mulang. Orang tahu ngaji berarti kon mulang bayar itu. Jadi saya mungkin disuruh seperti itu. Ya, saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Herman Wicaksono. Demikian tadi adalah kajian fikih sehari-hari, mengkaji kitab Tadzhib seperti
apa yang biasa kita ikuti bersama, sangat bermanfaat malam hari ini, acara apa, ngopeni pikir hati, monggo nanti dilanjutkan kembali dan tetap diistiqomahkan di hari-hari berikutnya. Jangan kendor, senantiasa kita, mendapatkan keridhaan untuk mendapatkan pahala malam 1000 bulan. Terima kasih kepada sahabat, rekan dan rekan kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa istiqomah di Ansor Banten Sokaraja. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, terlebih kepada tim kameramen dari Ansor Sibermedia Sokaraja. Semoga akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.